Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku. Perkenalkan, namaku Rika Jenny, akan menjelaskan materi tentang berbagai pandangan filosof pendidikan. Yaitu, yang pertama ada Socrates, yang kedua ada Plato, yang ketiga ada Aristoteles, yang keempat ada Aristotle, yang kelima adalah ada Al-Farabi, dan yang keenam adalah Al-Ghazali. Jadi, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Socrates. Menurut Socrates adalah salah seorang pemikir besar kuno pada tahun 470 sampai 399 yang gagasan dan filosofis dan metode pengajarannya sangat mempengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia. Nah, jadi tujuan pendidikan yang benar menurut Socrates adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar formal yang tinggi. Yang kedua adalah menurut Plato. Jadi model pendidikan versi Plato ini model funsionalis, yaitu model yang dirancang untuk menghasilkan manusia berkompeten untuk memenuhi kebutuhan bangsanya. Jadi metode diskusi dan dialog merupakan metode pendidikan hasil teman Plato. Universitas sebagai pendidikan tinggi dengan menekankan pada sistem pengajaran dan riset adalah hasil pemikiran Plato. Sistem divisi sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan PT adalah hasil penemuan Plato. Yang ketiga ada menurut Aristoteles. Jadi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Jadi, Aristoteles itu mengemukakan bahwa pendidikan yang baik itu mempunyai tujuan untuk kebahagiaan, dan kebahagiaan tertinggi adalah hidup sebaik kualitatif. Itu Iman Barnabit pada tahun 1994. Keempat ada Russell, Jacques Russell pada tahun 1712 sampai 1778. Jadi dalam buku ini yang berjudul Inner Our Education, Russell menekankan betapa pentingnya pendidikan. Jadi tujuan pendidikan menurut Russell ini membentuk manusia bebas, merdeka, tanpa tekanan, ikatan atau tujuan tertentu. Jadi pendidikan menurut Russell ini wajib menyajikan kesempatan sebagai upaya anak mempunyai anggapan akan kegunaan sesuatu. Dan yang kelima ada Al-Farabi. Jadi menurut Al-Farabi ini memandang pendidikan sebagai salah satu elemen atau fenomena yang penting dalam kehidupan sosial. Ia memandang bahwa pendidikan itu mesti diberikan sedini mungkin dalam rangka menyiapkan anggota masyarakat yang memperoleh keberuntungan atau a beneficial member of society. Menurut Farabi juga, manusia sempurna al-insan al-kamil adalah orang yang memiliki teoritis, kebajikan, pengetahuan intelektual, dan moral praktis. Pengetahuan yang didapatkan harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi yang terakhir yaitu Al-Ghazali. Sistem pendidikan Al-Ghazali ini sangat dipengaruhi luasnya ilmu pengetahuan yang dikuasainya, sehingga dijuluki filsuf yang ahli tasawuf atau filsuf al-mutasawwifin. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali ini harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya sebagai ibadah kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi, mendapatkan kemegahan dunia. Dan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Al-Ghazali tersebut dipengaruhi oleh ilmu tasawuf yang dikuasainya. Ajaran tasawuf memandang dunia ini bukan merupakan hal utama yang harus didewakan, tidak abadi dan akan rusak, sedangkan maut dapat memutuskan kenikmatannya setiap saat. Jadi itulah tadi menurut dari 6 pandangan filosof pendidikan. Kesimpulannya adalah dari semua pandangan mengenai pendidikan yang telah dikeluarkan oleh para filsuf pendidikan, kita dapat menarik satu benang merah atau sebuah keterkaitan, yaitu para filsuf memandang bahwa pendidikan adalah suatu keharusan bagi setiap manusia sebagai
sebagai upaya mempersiapkan kualitas individu untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka mencapai keterjaminan kehidupan serta kebahagiaan. Ini daftar pusaka yang saya ambil dari materi tersebut. Ada dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Kristiawan. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada penyampaian atau penyebutan nama yang salah, mungkin yang saya tidak tahu menyebutkannya, saya mohon maaf. Jadi, hopefully this material can add you to your insight about it. The views of it